Roku-Rokubi si hantu leher panjang. Kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok seperti itu ya, cantik, bersayap, bisa terbang. Kebudayaan Jawa merupakan bagian dari pengalaman permasyarakat. Saat mendengar kata Roku-Rokubi, warga Jepang, khususnya para pria, pasti akan langsung merinding. Makhluk ini adalah salah satu siluman yang pada siang hari akan tampak seperti wanita cantik, tapi pada malam hari ia dapat memanjangkan lehernya dan berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan. Biasanya Roku-Rokubi ini mengincar pria hidung belang, pemabuk, atau pembohong. Menurut cerita, pada zaman dahulu ada seorang wanita bernama Oyutsu. Wanita ini sangat cantik dan baik hati. Suatu hari dia pergi ke kuil untuk mempelajari dan mendalami ajaran Buddha. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang bisu muda yang bernama Kaishin. Kalau kuil tersebut itu semacam bangunan yang disediakan untuk melakukan kegiatan spiritual atau berdoa. Nah, singkat cerita, Oyutsu dan Kaishin saling jatuh cinta dan melakukan hubungan terlarang. Akhirnya mereka berdua pergi dari desa itu dan melanjutkan hidupnya sebagai sepasang kekasih. Namun saat mereka sudah sampai di desa, Oyutsu tiba-tiba sakit. Kaishin telah memanggil sejumlah tabib untuk mengobati penyakitnya tersebut, tapi tidak satu pun tabib yang berhasil menyembuhkan penyakitnya. Sepertinya penyakit yang diderita Oyutsu bukanlah penyakit biasa, melainkan suatu kutukan atas dosa yang telah diperbuatnya. Kalau tabib itu orang yang pekerjaannya mengobati secara tradisional. Beberapa hari setelahnya terjadi sesuatu yang tidak masuk akal pada Oyutsu. Kaishin melihat dengan matanya sendiri bahwa leher Oyutsu memanjang seperti ular. Kemudian raut wajahnya berubah menjadi seperti monster yang sangat menyeramkan. Dari tatapan matanya, Kaishin tahu dan menyadari bahwa sosok itu bukanlah kekasihnya lagi, melainkan seorang iblis jahat yang telah merasuki tubuh kekasihnya dan membuatnya menjelma menjadi siluman Roku-Rokubi. Awalnya Kaishin mencoba untuk menyadarkan Oyutsu, tapi sepertinya usaha itu tidak membuahkan hasil. Oyutsu justru membalasnya dengan senyuman mengerikan seperti monster yang siap melahap mangsanya. Karena merasa sangat ketakutan, Kaishin berusaha untuk melarikan diri. Tapi dengan leher panjangnya, Oyutsu dapat menangkap Kaishin dengan mudah. Kaishin berusaha untuk melepaskan diri, tapi sayangnya sudah larut malam dan tidak ada satu orang pun yang melewati depan rumahnya ataupun mendengar teriakannya. Akhirnya, nyawa Kaishin tidak dapat tertolong lagi. Setelah menghisap habis darah Kaishin, Oyutsu berubah kembali menjadi sosok manusia yang cantik. Dan sejak hari itu, Oyutsu dikenal sebagai Roku-Rokubi, yaitu siluman berleher panjang yang bisa hidup abadi dengan meminum darah pria. Nah, menurut legenda, siluman Roku-Rokubi itu tidak hanya ada satu. Ada yang mengatakan jika Roku-Rokubi mengandung anak perempuan, maka anak tersebut akan berubah menjadi siluman juga seperti ibunya. Ada pula yang mengatakan jika kamu membunuh istrimu hanya demi harta, maka anak perempuanmu akan dikutuk menjadi Roku-Rokubi. Cerita Roku-Rokubi, si wanita leher panjang ini juga pernah difilmkan sekitar tahun 2015, judulnya Miss Hokusai. Seorang pelukis dan putrinya yang menyaksikan pemanjangan leher seorang wanita Roku-Rokubi. Untuk mencegah kepalanya berkeliaran dan melakukan kejahatan, dia membungkus kelambu di sekitar futon. Futon itu alas kasur, sehingga meskipun lehernya memanjang, kepalanya tidak bisa berkeliaran jauh. Sekian cerita hari ini tentang Roku-Rokubi si leher panjang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. kan kita itu bercahaya. Nah, cahayanya Tuhan atau Tuhan itu kan Disebutkan sosok